Kali ini kita akan bahas paper terbaru. Masih ingat cerita saya mengenai virus SARS-CoV-2 yang ada beberapa variasi. Salah satunya dia bisa tampil seperti ini, ya. Ini not so happy face, atau bisa juga dia happy face. Nah, apa nih dampak apa yang baru dari paper ini yang sempat membuat headline ya? Ini hati-hati nih, jangan-jangan di Indonesia juga berbeda nih. Nah, dari virus ini sebenarnya kita bisa lihat 3 hal yang mungkin kita sebagai orang awam perlu tahu ya, maknanya apa. Karena sekali lagi, apakah virus yang berubah dari misalnya happy face menjadi not so happy ya, itu maknanya apa? Yang pertama, apakah memang lebih mudah menular? Yang kedua, apakah itu menjadi lebih ganas, tanda kutip, ketika orang terinfeksi versi G ya, yang sudah berubah menjadi glisin, apakah mereka mendapatkan efek yang lebih berat, gejala lebih berat ya, inkubasi lebih pendek misalnya, itu akan kita lihat. Dan yang ketiga, tentu di benak kita adalah vaksin. Apakah mutasi ini akan bisa memperdaya atau membuat vaksin yang sudah dibuat susah payah ini dan waktu yang cukup lama ternyata tidak memberikan efek proteksi. Nah, itu yang akan mau kita bahas terkait ini. Bagaimana ceritanya? Kita ke laptop. Ya, kali ini kita akan bicarakan papernya ya. Paper terkait dengan mutasi ini. Ini dipublikasikan oleh timnya Dr. Betty Korber dari Los Alamos National Laboratory di New Mexico, Amerika Serikat. Gitu. Nah, tentu kalau ada mutasi di situ, satu hal yang mungkin menarik, tapi ingat, kita lihat apa yang mereka temukan. Jadi sebetulnya mereka mulai dari satu observasi yang cukup menarik ya. Kalau kita bandingkan prevalensi dua macam rasa ini ya, kalau kita misalnya dalam bentuk bola pingpong tadi itu ya, emoji yang smiley face atau emoji yang nggak gitu happy gitu kan. Anggap saja sekarang kita ingat ada dua macam versi di SARS-CoV-2 itu. Apa yang disebut dengan versi D ya, versi D itu yang warna orange ya, warna orange. Oke. Nah, versi D ini warna orange, ternyata dia awalnya memang dominan sekitar bulan Januari sampai sekitar pertengahan akhir Februari, tapi setelah itu secara global didominasi oleh variasi G. Kebanyakan yang versi G ini adanya di Eropa dan di Amerika, ya. Sementara di Asia dia adalah yang versi D. Nah, tentu ini kita tidak tahu apa yang dampaknya seperti apa sampai paper ini keluar. Dan paper ini ingin mengatakan ini, begini. Pertama, perubahan D menjadi G ini menyebabkan virus ini lebih mudah untuk menginfeksi dan lebih mudah untuk mengeluarkan partikel virus, jadi dia lebih produktif ya. Nah, pertanyaannya, ketika dia semakin mudah untuk menular, tanda kutip ya, apakah ini membuat dia semakin menular, atau yang kedua membuat dia akan semakin agresif, artinya penyakitnya lebih ganas, atau yang ketiga apakah akan merubah vaksin? Apakah akan menjadi masalah buat vaksin? Karena kita tahu vaksin saat ini sedang lagi disiapkan. Nah, kalau kita lihat secara review, ya, kita lihat mekanisme yang kita ketahui, sudah hafal mungkin kali ya. Oke, jadi sebetulnya dalam protein S ini kalau bayangkan ini protein S, ini adalah protein S, ya, dia terbentuk dalam 2 unit. Ada yang disebut S1 dan S2. Jadi yang ini adalah S1 dan yang ini adalah S2. Dua subunit ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang S1 ya, S1 ini yang seperti tutup panci ini, dia fungsinya untuk mengikat dengan AC2. Ya, AC2. Dia mengikat dengan AC2. Nah, setelah dia mengikat dengan AC2, apa yang terjadi? Kalau kita bayangkan yang sebelah sini adalah manusia, sel manusia. Di sini adalah virusnya. Oke. Nah, di virus ini, di sini ada 2 subunit, yaitu dari S ya, protein spike, dia memiliki 2 subunit, S1 dan S2. Nah, S1-nya ini fungsinya apa? Dia akan mengikat dengan AC2. AC2 ini adalah protein pada manusia yang akan dikenali oleh gen spike dari SARS-CoV-2 ini. Nah, ketika AC2 ini mengikat, apa yang terjadi? Ini nanti akan membuat ada junction di sini, ya, antara S1 dan S2 ini ada junction.
Junction ini akan bisa dikenali oleh siapa? Oleh protein manusia juga yang namanya transmembrane protease ya. Oke. Dan ini dia akan menggunting subunit ini. Sehingga apa yang terjadi? Ini akan lepas dan ini akan bisa dia melakukan fusi ke sini, ke dalam sel manusia. Jadi dua hal harus terjadi. AC2 akan diikat oleh S1 dan S2 ketika nanti dilepaskan oleh enzim manusia sendiri, ironically, secara ironis, dan dia akan memicu ini bisa masuk untuk melakukan fusi. Karena kalau mengikat saja tanpa fusi tidak ada gunanya. Nah, apa kira-kira dampak mutasi apa yang disebut dengan D614G adalah demikian. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambaran yang masih normal, virus yang tanda kutip masih normal ya. Dan ini adalah virus yang sudah termutasi menjadi G. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat susunannya, kalau dia masih berbentuk D ini apa? Aspartic acid. Aspartic acid ini cukup bulky ya, cukup gede gitu. Dan dia bisa melakukan apa disebut dengan hydrogen bond. Hydrogen bond sini dengan trionin. Ada trionin dari milik subunit yang lain. Dan ini ikatan hidrogen ini sangat stabil, oke? Nah, tetapi ketika dia berubah menjadi glisin, ya, glisin ini tidak bulky dan dia tidak bisa membuat hidrogen bond dengan trionin. Jadi tidak bisa ada hidrogen bond. Nah, sehingga ini dia lebih fleksibel. Kalau dia bisa lebih fleksibel, berarti lebih mudah dibuka oleh enzim yang ini. Nih, dia bisa akan mudah untuk dipotong karena dia lebih bisa bernafas gitu. Sedangkan kalau ini kan agak kaku gitu. Nah, dengan demikian berarti nanti untuk bisa mengikatnya sama, baik D maupun G dia bisa mengikat dengan sama, tetapi bedanya yang versi G karena dia lebih wobbly, dia lebih mudah untuk goyang, lebih mudah juga untuk dipotong. Sehingga apa? Fusinya bisa lebih cepat. Ini secara bioinformatik. Nah, menariknya kontribusi dari tim Korber ini adalah mengujinya pada sel secara in vitro di laboratorium. Caranya bagaimana? Caranya melakukan apa yang disebut dengan pseudotyping. Ya, tekniknya pseudotyping. Apa itu pseudotyping? Jadi mereka ingin menguji apakah kira-kira fungsi dari spike ini yang ada dua versi yang D dan yang G ini bisa menimbulkan efek yang berbeda, ya terutama pada saat dia menginfeksi sel. Nah, tentu kalau mereka menggunakan virus yang utuh seperti ini, virus corona yang masih utuh, ya contohnya ini kalau di sini adalah MERS-CoV, tapi kalau kita ambil katakan SARS-CoV-2, tentu harus di biosafety level 3. Dan ini memang sangat ribet sekali, pakai baju astronot gitu kan, sangat nggak nyaman gitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan rekayasa genetik, mereka ambil saja gen yang menyandi ini, protein S, ya. Lalu mereka ambil yang versi D dan yang versi G, gitu. Lalu setelah mereka tahu dari susunan gen ini, mereka bikin satu apa disebut dengan pseudotype virion, ya, dengan virus yang lain, VSV. VSV ini beda banget dengan SARS-CoV-2, dengan coronavirus, dan dia lebih tanda kutip lebih jinak gitu ya. Lalu kita rekayasa sehingga virus ini, virion ini, dia membawa protein S mungkin yang versi D atau nanti virion yang lain, ya, virion yang lain yang versi G. Oke. Lalu mereka bertanya, yang versi D dan yang versi G kira-kira nanti sisi infeksinya bagaimana? Ya, apakah dia bisa lebih produktif dalam menginfeksi? Oke. Dan ini hasilnya. Oke. Jadi kalau mereka lihat sekali lagi, yang orange adalah versi D, yang biru adalah versi G. Nah, ketika mereka transfeksi ke sel manusia, ternyata memang karena mereka bisa menginfeksi dengan lebih baik, sehingga apa yang terjadi? Produksi partikel virusnya lebih tinggi. Dan bisa dilihat pada versi G ternyata bisa lebih tinggi yang mereka bisa produksinya dibandingkan yang versi D. Itu dari sisi infeksiusnya. Okay? Nah, lalu itu dari sisi produksinya secara in vitro. Okay? Nah, bagaimana dampaknya? Okay. Jadi data ini yang mereka mengatakan karena virus yang versi G bisa membuat partikel virus yang lebih mudah, ya, dan lebih infeksius secara in vitro, ya. Apakah ini juga bisa berarti pada manusia?
Ya, mereka tahu dari sisi statistik, dari sisi gambaran epidemiologinya, memang yang versi G di Eropa lebih dominan daripada di Asia. Nah, lalu mereka jadi dari sisi apakah bisa lebih mudah untuk ditularkan? Nah, pertanyaan ini memang akan ada lompatan karena mereka tahu ini dilakukan di laboratorium, ya, mereka simulasi dengan pseudotyping pada virion, ya. Nah, tapi apakah ini berarti merefleksikan pada manusia? Memang idealnya kita harus menginfeksi manusia, ya, dengan dua virus yang berbeda. Lalu kita lihat manusia yang terinfeksi ini secara sengaja, apakah bisa memang mana yang lebih mudah terinfeksi dan mana yang akan memproduksi virus yang lebih banyak, gitu ya. Tapi kita juga tahu sekali lagi manusianya tergantung kondisi kesehatannya. Kalau kondisi kesehatannya kurang bagus, ya itu bisa menjelaskan kenapa dia bisa lebih mudah terinfeksi. Nah, jadi yang pertama mengenai penularannya kita masih belum tahu, walaupun memang secara laboratorium tim Korber bisa menunjukkan bahwa ini bisa lebih produktif, versi G bisa lebih produktif untuk menghasilkan virus-virus baru. Nah, lalu mereka lihat pada data di rumah sakit. Nah, mereka bekerjasama dengan rumah sakit di Sheffield di UK, di United Kingdom, di Inggris. Bagi teman-teman yang sering melakukan PCR, ini adalah data CT value. Oke. CT value ini adalah data dari real time PCR. Oke. Semakin angkanya kecil, misalnya kalau pasien di swab hasilnya ternyata angkanya 15. Kalau di angkanya 15 artinya virusnya banyak. Tapi kalau angkanya sekitar 30-35 itu berarti virusnya sedikit. Nah, kalau kita lihat pasien-pasien yang membawa virus yang versi D, dia cenderung lebih tinggi, ya, lebih tinggi dibandingkan yang membawa virus versi G. Ya, ada tren kalau dia membawa versi G, maka load-nya itu lebih tinggi daripada yang versi D. Tapi sekali lagi, apakah punya banyak load, punya banyak virus partikel dalam tubuh, ya, itu menunjukkan memang lebih ganas. Ya. Oke. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah terkait pertanyaan mengenai vaksin. Ya, kalau misalnya nanti kita buat vaksin gimana, Pak? Apakah nanti akan bisa membuat jadi resisten gitu kan? Nah, ini kita harus lihat dari sisi konteks. Kalau kita lihat fokus dari D614G ini lokasi di sini, ya, terutama di fusion machinery-nya, di bagian penting untuk fusinya, ya. Jadi kalau kita lihat posisi yang dibuat pembuatan vaksin ada di sini, di reseptor binding domain, di R reseptor binding domain. Sementara mutasinya ada di sini, ya, penting untuk fusinya. Jadi agak jauh. Yang satu ini penting untuk mengikat AC2-nya. Sementara kalau yang di sini dia pada koneksi antara S1 dan S2. Tetapi minimal kalau kita lihat dari posisinya itu cukup jauh, gitu ya. Ya, jadi demikian kira-kira apa yang kita ketahui mengenai mutasi yang sekarang lagi rame, yaitu D614G pada virus SARS-CoV-2, bahwa sebetulnya kalau kita lihat apakah dia lebih mudah menular, jawabannya bisa iya atau enggak. Memang kita tahu faktanya versi G ini lebih banyak di Eropa dan Amerika. Oke. Perlu studi lanjutan, ya, untuk melihat hal ini. Yang kedua, apakah dia menimbulkan efek yang lebih berat, gejala lebih berat? Jawabannya saat ini belum ada buktinya. Karena proporsi baik yang bisa menimbulkan orang masuk ke ICU baik dari versi D maupun versi G itu hampir sama. Dan yang terakhir, apakah kita perlu khawatir saat ini mengenai vaksin? Insya Allah saat ini kita tidak perlu khawatir berlebihan. Biarkan teman-teman mengembangkan vaksin, ya, karena lokasinya insya Allah masih aman, gitu ya. Belum ada bukti kuat bahwa ini bisa menimbulkan masalah. Baik, nanti kita ketemu lagi di update selanjutnya mengenai ini SARS-CoV-2. Ya, banyak orang mengira kalau masih muda, masih fit itu tidak mungkin punya hipertensi, tidak punya diabetes. Jangan terlalu yakin seperti itu, ya. Pastikan hidup kita sehat, kurangi gula, olahraga, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang yang kita khawatirkan adalah orang yang sebetulnya dia punya diabetes, dia punya hipertensi, ya, dia punya mungkin aterosklerosis di jantungnya, tapi karena dia tidak sadar, tidak terdeteksi, maka dia justru bisa berbahaya. Nah, yang paling berbahaya justru adalah bukan dari si virusnya dalam hal ini. Virusnya more or less kita tahu sekarang masih sama, ya, 99,9% identik di antara mereka, tapi perilaku manusia yang mungkin bisa membedakan. Dan itu dimulai dari sekarang, ya. Ada bagusnya kita mulai hidup sehat. Baik, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.